Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pawon SA. Kali ini Pawon SA akan membuat cake jadul dengan menggunakan wajan. Jadi bunda-bunda yang tidak punya oven, jangan khawatir ya. Bunda-bunda di rumah bisa menggunakan wajan atau panci sebagai pengganti oven. Walaupun menggunakan panci atau wajan, cake ini tetap lembut, moist, dan spongy banget. Tuh lihat, teksturnya menul-menul banget kan? Langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuatnya. Let's go! Nah, ini dia bahan-bahannya. Ini adalah bahan A, terdiri dari 200 gram tepung terigu serbaguna, 1 saset susu denko bubuk, setengah sendok teh baking powder. Dan ini adalah bahan B. Bahan B terdiri dari 5 butir telur ukuran sedang, 180 gram gula pasir, jika ingin manis bisa ditambahkan ya. Dan ini vanila cair, bunda-bunda bisa menggunakan vanila bubuk juga ya. Dan setengah sendok teh SP. Dan ini ada pasta coklat dan coklat bubuk ya. (200 ml) margarin cair bisa diganti dengan minyak. Pertama-tama ambil 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian tambahkan 2 sendok makan air panas. Lalu aduk-aduk ya sampai coklatnya meleleh. Menggunakan air panas ya bunda, bukan air dingin, biar coklatnya itu melelehnya sempurna. Nah, sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita akan ayak bahan A tadi yang terdiri dari tepung terigu, susu denko bubuk, dan baking powder. Kita ayak agar tidak ada gerindil-gerindilnya ya. Oke, setelah kita ayak, kita sisihkan dulu. Kemudian ambil baskom, pecahkan 5 telur ke dalamnya. Ini telurnya suhu ruang ya, jangan yang baru dikeluarkan dari kulkas. Jika telurnya baru keluar dari kulkas, tunggu sekitar 1 jam atau 2 jam ya, baru bisa digunakan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh SP. Gula pasir. Dan vanila cair. Bisa diganti dengan vanila bubuk ya. Kemudian aduk-aduk dulu biar gulanya itu tidak muncrat kemana-mana. Kemudian kita mixer dengan menggunakan speed paling tinggi. Dan ini sudah 5 menit. Dia akan berubah menjadi putih dan mengembang ya. Tapi ini belum sempurna. Masih kita kocok sampai dia itu benar-benar mengkilat, berjejak, dan mengembang sempurna. Nah, ini setelah 8 menit, dia akan mengembang dan berjejak. Kita kocok lagi sampai 10 menit ya, biar adonannya itu benar-benar kokoh.
Jadi saat diaduk nanti dia tidak akan cepat tidak cepat turun ya. Nah, ini sudah 10 menit kita kocok. Kemudian kita akan tambahkan bahan A tadi yang sudah diayak. Kita tambahkan sepertiganya dulu ya. Jadi kita akan bagi menjadi 3 tahap pemasukkan tepungnya. Nah, ini kita mixer pakai speed paling rendah. Mixernya asal tercampur rata aja ya, jangan terlalu lama. Kemudian kita masukkan tepungnya, ini yang kedua kali. Kita aduk-aduk dulu biar tepungnya tidak berhamburan kemana-mana ya. Oke, kita mixer lagi dengan speed paling rendah. Cukup sampai tercampur rata aja. Dan ini penyampuran yang terakhir. Sama seperti yang pertama dan kedua tadi ya, pakai speed rendah, cukup tercampur rata saja. Oke, setelah tercampur rata, kita tambahkan margarin cairnya. Masukkan semuanya. Kemudian kita mixer lagi dengan speed paling rendah juga sampai tercampur rata aja ya. Nah, tadi adonannya kan kental, setelah dikasih margarin atau minyak, itu dia akan berubah jadi tidak terlalu kental gitu ya. Jadi seperti di dalam video. Nah, kemudian kita aduk-aduk pakai spatula, kita cek apakah di bawah masih ada cairan margarinnya ya. Oke, ini sudah tercampur rata kayaknya. Kita ambil sebagian sedikit aja ya, paling setengah mangkok aja adonan putihnya. Ini kita akan tambahkan pasta coklatnya ya. Kita tambahkan coklat pasta tadi yang sudah coklat bubuk yang sudah dicairkan, ditambahkan coklat pasta ya. Bisa menggunakan coklat pasta aja, bisa menggunakan coklat bubuk yang dicairkan aja ya. Tapi kalau saya lebih suka dua-duanya itu di mix, rasanya itu lebih keluar gitu ya, lebih harum baunya. Oke, kita campurkan rata. Kemudian kita siapkan piping bags, kita masukkan ke dalam ya. Soalnya ini nanti kita akan semprotkan ke atasnya cake untuk membuat motifnya ya. Oke, ini sudah siap kita sisihkan dan ini adalah loyang bongkar pasang. Saya udah olesin margarin dan sedikit tepung. Bisa menggunakan loyang biasa juga bisa ya, yang bukan bongkar pasang. Dan ini saya udah masukkan separuh adonan putih. Kita goyang-goyangkan biar rata gitu ya. Terus kita timpa dengan adonan coklat tadi di tengah. Lalu timpa lagi dengan adonan putih sisanya ya.
kita masukkan semua. Kemudian kita akan bikin motifnya ya, kasih di pinggiran gitu seperti di dalam video melingkar. Untuk motif suka-suka aja sih, mau dibikin zebra atau seperti saya gini juga oke, terserah. Kemudian kita ambil lidi, kita garis-garis gitu ya, seperti di dalam video kita tarik-tarik gitu untuk membuat batikannya atau bunganya ya. Oke, ini sudah siap kita panggang. Kita hentakkan dulu ya, 3 kali atau 2 kali ya, biar tidak ada udara yang terjebak di dalam. Nah, ini wajannya udah saya panaskan pakai api paling kecil ya. Kita panaskan dulu wajannya, ini sudah panas. Dan kita taruh penyangga ya, di bawahnya penyangga besi. Dan kita taruh cake-nya di atasnya, kita tutup. Dan kita tunggu kurang lebih 45 menit, tes tusuk ya. Kalau sudah tidak lengket berarti sudah matang, dan ini sudah matang. Dah, kita langsung keluarkan dari loyang aja, ini masih panas ya. Tadi waktu keluar dari wajan tadi, maaf nggak ke video, ternyata saya nggak mengaktifkan videonya. Maaf ya bunda. Nah, langsung aja kita buka, kita lepas gitu ya. Masih panas ya, hati-hati. Dan ini sudah jadi. Mantap banget kan. Dan ini dia hasilnya. Ini loyang ukuran 22 cm ya. Kita lihat hasil dalamnya bagaimana. Ini masih panas ya bunda, saya sudah tidak sabar hasilnya bagaimana. Dan tada, hasilnya tuh lembut banget, moist banget, dan spongy banget ya. Walaupun udah ditekan-tekan gitu, dia akan mantul lagi gitu, akan balik. Nah, ini sudah saya bungkus, ini sudah dingin ya, sudah dingin baru saya bungkus begini untuk dibawa keluar. Nah, itu dia cake wajan ala Pawon SA. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda cantik di rumah yang tidak punya oven ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.